Halo semua para fans timnas Indonesia dimanapun kalian berada. Gimana kabar kalian hari ini? Setelah melihat pertandingan timnas Indonesia versus Jepang tadi malam, bagaimana perasaan kalian? Apakah kalian kecewa atau kesal melihat permainan timnas tadi malam? Lampiaskan kekesalan kalian pada kolom komentar di bawah, oke? Pada video kali ini gua akan membawakan beberapa informasi terbaru seputar timnas. Ambil kopi dan cemilan kalian, kita mulai pembahasannya. Let's go! Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengaku dalam tekanan untuk meloloskan timnya ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia berada di dasar klasemen grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Garuda hanya meraih 3 poin dari 5 pertandingan, dan pada pertandingan terbaru, timnas Indonesia dikalahkan oleh timnas Jepang dengan skor 0-4 dalam matchday kelima. Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat pada Jumat 15 November 2024 malam. 4 gol Jepang ke gawang timnas Indonesia dicetak oleh gol bunuh diri Justin Hubner pada menit ke-35, Takumi Minamino pada menit ke-40, Hidemasa Morita pada menit ke-49, dan Yukinari Sugawara pada menit ke-69. Tadi kita lihat Kamada, ya gol bunuh diri dan jika tidak Toma dan di antara sela kaki dan wah sudut yang Dari 5 pertandingan, timnas Indonesia belum pernah menang. Garuda menelan 2 kekalahan dan memperoleh 3 hasil seri. PSSI meminta Shin Tae-yong untuk membawa timnas Indonesia menduduki peringkat ketiga atau keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk lolos ke putaran keempat. Dari putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia masih mempunyai peluang untuk melaju ke Piala Dunia 2026. Namun, dengan kondisi yang sekarang, kesempatan timnas semakin mengecil. Memang dari awal kami menargetkan peringkat ketiga atau keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, ujar Shin Tae-yong. Memang sangat sulit untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Saya tidak bisa menjamin itu, tetapi saya tetap ingin mencoba, jelas Shin Tae-yong. Memang ada tekanan karena posisi pelatih selalu seperti itu. Namun, akan berusaha melawan itu dengan baik, dan akan bersatu dengan pemain supaya bisa membawa timnas Indonesia finish di peringkat ketiga atau keempat, ucap Shin Tae-yong. Untuk selanjutnya, timnas Indonesia akan menjamu timnas Arab Saudi dalam laga ke-6 grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di SUGBK pada Selasa 19 November 2024. mentok memang luar biasa Indonesia. Ketua PSSI, Pak Erick Thohir, pasang badan ketika ditanya mengenai nasib pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong setelah kalah oleh Jepang. Ya, saya bertanggung jawab dengan prestasi yang dicapai PSSI sampai hari ini, ujar Erick Thohir setelah menonton timnas Indonesia kontra Jepang di SUGBK. Dengan prestasi yang dicapai PSSI sampai hari ini, ya, dan tentu pertandingan hari ini mohon maaf kalau mengecewakan hasilnya. Tentu pertandingan hari ini mohon maaf kalau mengecewakan hasilnya. Saya tahu euforia masyarakat sangat luar biasa, tetapi kembali saya mohon ini belum selesai, jelasnya. Timnas Indonesia masih memiliki 5 pertandingan lagi, posisi 3-4 yang ditargetkan. Kita coba untuk dimaksimalkan, tutur Erick Thohir. Beban dari pemain atau pelatih, tentu ini beban dari saya bertanggung jawab. Dan saya mau Tapi kembali, tentu ini bukan beban dari pemain atau pelatih, ini beban saya bertanggung jawab. Imbuh pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN RI itu. Saya mohon maaf kalau sampai mengecewakan untuk pertandingan hari ini, dan saya akan terus mengevaluasi, ungkap Erick Thohir. Pelatih timnas Jepang, Hajime Moriyasu, tetap puji timnas Indonesia, dan Shin Tae-yong layak ke Piala Dunia. Pelatih timnas Jepang, Hajime Moriyasu, menilai timnas Indonesia masih mempunyai kesempatan untuk lolos ke Piala Dunia 2026 dengan skuad yang sekarang. Jepang baru saja membantai timnas Indonesia dengan 4 gol tanpa balas di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, pada Jumat 15 November 2024 malam.
Dalam matchday ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu, 4 gol Jepang didapatkan dari gol bunuh diri Justin Hubner pada menit ke-35, Takumi Minamino pada menit ke-40, Hidemasa Morita pada menit ke-49, dan Yukinari Sugawara pada menit ke-69. Ya, saya rasa timnas Indonesia mempunyai kualitas pemain yang layak lolos ke Piala Dunia 2026. Ujar Hajime Moriyasu dalam konferensi pers setelah pertandingan. Hajime Moriyasu juga angkat topi dengan kinerja pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Saya rasa pelatih Shin Tae-yong juga sudah melakukan tugasnya dengan baik di tengah sempitnya waktu dia untuk melatih skuad, ucap Hajime Moriyasu. Kemudian ada juga pemain yang baru datang, itu membuat sulit bagi skuad berlatih, karena waktu berkumpul mereka sempit, ucap pelatih berusia 56 tahun tersebut. Hajime Moriyasu menilai bahwa jika timnas Indonesia terus menaturalisasi pemain keturunan yang berkualitas, maka kesempatan untuk bermain di Piala Dunia makin besar. Namun, terlepas dari itu, Shin Tae-yong melakukan tugasnya dengan baik. Jika federasi dan pemerintah juga terus melakukan naturalisasi, imbuh Hajime Moriyasu, kemudian mendapatkan pemain berkualitas, saya rasa kans lolos ke Piala Dunia akan lebih besar di masa depan, lanjut pelatih timnas Jepang itu. Pemain timnas Jepang Koki Ogawa lega timnas Jepang bisa bongkar parkir bus timnas Indonesia. Penyerang timnas Jepang, Koki Ogawa merasa senang dengan kemenangan timnya atas timnas Indonesia baru-baru ini. Ia menyebut bahwa dirinya senang bisa berkontribusi di laga ini. Seperti yang sudah diketahui, Ogawa dimainkan sebagai starter di ujung tombak timnas Jepang saat menghadapi timnas Indonesia. Ia dipilih Hajime Moriyasu karena striker utama Jepang, Ayase Ueda harus absen akibat cedera. Di laga ini, Ogawa memainkan peran yang besar. Ia berhasil memecah kebuntuan di menit ke-35, setelah sepakannya ditekel oleh Justin Hubner yang menghasilkan gol bunuh diri bagi timnas Indonesia. Meski gol itu tidak tercatat sebagai golnya, Ogawa merasa senang, karena ia mampu membantu timnas Jepang membongkar pertahanan rapat Indonesia. Pemain yang cepat tertinggal. Dalam wawancaranya ke Geki Saka, Ogawa mengaku tidak masalah golnya itu jadi gol bunuh diri Justin Hubner. Ia menyebut gol itu punya peran yang krusial, karena mampu membongkar pertahanan rapat timnas Indonesia. Saya senang bisa mencetak gol itu, karena saya bisa berada di posisi yang tepat, ungkap sang striker. Lebih lanjut, Ogawa menegaskan bahwa ia tidak akan berpuas diri usai pertandingan ini. Sang striker menegaskan bahwa ia ingin bisa berkontribusi lebih banyak lagi untuk The Samurai Blues. Saya pribadi belum puas dengan penampilan saya hari ini, jadi saya ingin terus mengembangkan permainan saya, pungkas striker NEC Nijmegen tersebut. Timnas Jepang sendiri akan kembali menjalani laga tandang di matchday ke-6 nanti. Kali ini mereka akan terbang ke markas timnas Cina pada hari Selasa, 19 November 2024 nanti.